Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Wa yawma tusayyarul jibalu wa taral arda barizah. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika saffa. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Wa yawma nusayyirul jibala wa yawma tusayyarul jibalu. Wa turlan ilina sira Muhammad. Yauma tusayyaru ing dalem dinane den lumakokno pal jibalu pira-pira gunung. Nak kirae kita kirae Asim yauma nusayyiru ing dalem dinane nglakokno kita aljibal ing pira-pira gunung. Manane yuzabu tegese den ilangno apa biha jibal. Anwajil ardi saking muka bumi. Patasiru mongko dadi apa jibal dadi ku gaba aniku fatamurgana iku debu mumbatan kang berserakan. Wa fi qira'atin siji qira'at binuni lan nun wakas trilya ilan kasriya kas qira'ah Asim qira'ah kita wa yauma nusayyiru jibala. Wa nasbil jibala lan nasofe lafat al jibala. Nah kira ayatane gini wae kados teng harokat wayu matus sayyarul jibalu. Wa tara lan ningali sira al ardo ing bumi, mbok tingali barizatan ingkang transparan, ingkang terbuka. Zohirotan tegese ingkang jelas. Terbuka rata le ora ana iku alih ing atase arat apa seo napa perkara wae, min jabalen saking gunung walau iri lan ora liyane jabal. Pun bumi terang. Wa hasyarna lan direng ingsun rumeng wong akeh mukminin lan gede pro-pro mukmin wal kafirin pro-pro kafir. Kabeh tak giring falam nughoti mongko ora ninggal ingsun terus tegese ora ninggal ingsun minggul saking wong akeh ahadat wong suci. Kabeh kena. Wa uridu lan padha den sewakno sapa wong akeh ala rabbika ing atase pangeran sira Muhammad. Oleh den sewakno sopan hale baris-baris, hale berbaris halun. Mustafina tegese hale baris kabeh. Mustafina tegese hale baris kabeh. Kulo umaten di saben-saben sak umat iku sapa niku sak baris-baris. Wa yuqalu lan den ucapno lagu mare wong akeh apa ngene laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Laqad ji'tumu teman-teman sowan sira kabeh nak ingsun Allah kama khalaqna kaya oleh gawe ingsun kumeng sira kabeh kita gawe awwala marratin ing kawitane kejadian. Kowe saiki sowan aku sama seperti pas kowe lahir, pas kowe awal kejadian. Manane furoda kale dhewean kabeh. Kufatan tur kale ora tandalan kabeh. Kufatan turkhale ora sandalan kabeh, auratan turkhale udo kabeh, terlanjang bulat kabeh. Hurlan tur urung sunat kabeh. Dereng khitanan kabeh. Hurlan tur urung sunat kabeh, urung khitanan kabeh. Iku lan den ucapno limung kiril badi kete wong sing ngingkari bas. Bal zamtum apa dawuh bal zamtum. Bal zamtum balik nyakini sira kabeh, to nyangka sira kabeh aning dene kelakuan. Utean mukhafafatun den takfif nasaqilati sangean sing tasdid anau tegese sak temene kelakuan ngene lan nas ala ora bakal gawe sapa ingsun laku maring sira kabeh mau idan ing panggonan utawa mau idan ing janji anane baat ing keputusan anane baat elil basi tegese maring tangi saka kubur wa wudi alan den salano alkitab tulisan kitab buku limriin tegese kitabe saben-saben awa-awaan via minihi ing dalam tangan tengene minal mukminina sing boro-boro mukmin. Wa fi shimalihi lan ing dalem tangan kiwane wong minal kafirin sing boro-boro wong kafir. Kitab iku diserahno ning saben-saben wong. Nek wong mukmin ditebir nampa nganggo tangan tengen, nek wong kafir ditebir nampa nganggo tangan kiwa. Fatara mongko ningali sira Muhammad al-mujrimina. Alhamdulillah. Fatara mongko ningali sira Muhammad al-mujrimina ing boro-boro wong sing dosa. Ail kafirin adik boro-boro wong kafir, mbok tingali musyrikina kale wong sing kuwatir kabeh, pucet kabeh. Oh isina tegese kuwatir kabeh mimma sanging apa wae, utawa mimma sanging isi kang ing dalam kitab. Wa yaqulunan padha ngucap sapa kufar indamu ayanatihim nalikane oleh nyatakno kufar utawa nyeksenine kufar. Ma ing perkara iki kang ing dalam kitab minas sayyati sing pira-pira barang elek. Ya ale kana duh cilaka kita. Utaya iku litambihi krana tambe hal kata naduh perusahaan kita. Wa wa tidawaya wale tanah iku masdarun ku masdar lapila kang ora ono fi'il mujud karo kuwi masdar min lambi sang lapati masdar. Mali hadal kitab mal te opo li hadal kitab iki kedue ikhlas kitab. La yuhadiru ora
ninggalno apa ikilah kitab. Kitab ini sangat komplit, tidak meninggalkan apapun sohirotan ing dosa cilik, wala kadiro tanan ora ing dosa gede. Ning duru bina sing pro-pro dosa kita, ila akhirat paling ngitung apa kitab, ha ing sohiroh lan kabiro. Ada tegese ngitung apa kitab, ha ing sohiroh lan kabiro. Wa asbataha lan netep napa kitab, ha ing sohiroh lan kabiro. Ta'ajjabu minhu, padha gawok sapa ngake minggu saking kitab. Tidalika ing dalem mengkono-mengkono adamil rodar li sawira wala kadira. Tidalika ing dalem ora ninggal barang cilik lan ora barang gedhe. Wa wajadu lan padha metuki sapa ngake mak ing apa wae amil kang padha nglakoni sapa ngake dipetuki hadiron ingkang muncul, ingkang hadir. Musbatan tegese ingkang tetep. Iki kita bihim ing dalam kitab wong akeh. Wala zimunan ora dolimi sapa buka pengiran sira. Apa ora dolimi ahadan emong siji blas. Manen layu akibu tegese ora nyiksa sapa Allah ing akad, ora nyiksa biwairi jurmen lan tanpa dosa. Ya nak jurmen niku jisim fisik, nak jurmen dosa biwairi jurmen lan tanpa dosa. Wala ing kosulan ora den kurangi sapa wong min sabin. Wala ing kosulan ora den kurangi apa min sawab mukmin saking ganjarane mukmin. Min sawab mukmin saking ganjarane mukmin. Bon kula terangno masalah ora-ora masar. Terus kalau niki ngaji biasa nih. Terus kalau saat niki ngaji nginjang gembul ngaji malih normal. Terus gak bodoh. Terus mana? Kalau matur nuwun jenengan bodoh rasuan pulau nih. Totok pulau. Dosa soal pulau ini. Soalnya serasa mohon soal ini. Dari namanya ngaji nih kelas ketemu nih suaraku nopo. Sama-sama beliin rokok pulau ora ketemu. Terus nyata kalau terang nih. Kalau niku alhamdulillah akhir-akhir ini nggih mulai riyen nggih sering sinau hadis. Cuma akhir-akhir ini sinau kula langkung kata nggih langkung paham. Jadi langkung kata itu artinya nggih ada sanad kata. Terus ngeten kula critakno nggih masalah ora-ora masdar ini penting sangat. Kalau ayat ini menerangkan bahwa ketika ning ora-ora masdar niku tiyang mukmin niku ditakdir nampa kitab saking sisi napa kanan. Nah tiyang kafir saking kiri lan saking waro al-bahri. Jadi sebagian ayat niku kiri ku tangan kiwa, nggih. Terus waro al-bahri niku gurine geger. Jadi wa amma man udia kita bahu waro anapa? Bahri faso fayau tubura wa yasla napa? Saya. Terus gambarane pangeran pas nyeluk niku nampane ini mungkur. Nggih kados gambaran kula. Jadi wis ditampa tangan kiwa, nampane kalian napa? Mungkur. Lagi desain mungkur itu karena zaman tengdunya niku mungkur atau menghindar saking kalam wong. Jadi disebut waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati napa a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu napa basira qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma napa sunna. Terus ngeten. Orang kafir itu kenapa ditakdir nampa kitab sangka tangan kiwa? Tangan kiwa cek mungkuri pangeran. Ini tangannya tengguri geger. Karena wong sing ngingkari Quran niku ditakdir segalanya sulit. Jadi wong ape nampa kitab wae kok ndadak kok tangan kiwa cek mungkuri napa? Pangeran. Iku dadi ditakdir semuanya serba napa? Sulit. Ini rumah soal sampai namun riwayat. Kalau ini namun cerita riwayat mohon ya. Soal kesimpulan terserah hidayat jenengan masing-masing. Terus akhir-akhir ini kalau ini foto ini ya biasa kasus foto ini yang Indonesia. Jadi rapi seling sama likur kalau ini masuk. Jadi orang yang foto 30 ini tetap dia bener 30. Sing sama likur dia bener kalau ditok. Ini nak sing pasane awal kan 30. Sing pasane negara. Kalau tak boleh pulau, ora tahu foto tawal, tapi ini terpaksa kalau foto tawal 6 dino. Gara-gara bareng tanggal 23, pulau foto 6 dino. Pulau ada foto bebujuk pulau. Dia udah ada pin foto 7 dino, tapi tak Kanjeng Nabi, tapi yang dari Kanjeng Nabi kan nak foto Ramadan. Terus ditambahin 6 dino, foto apa setahun. Kalau hitungnya Kanjeng Nabi itu al-hasanatu bi asri napa? Di telung pulau, ngenteni 300 dino. Yang 6 dino ngenteni 7 dino. Berarti pas 300
Ya, tapi urusannya pas aku sama likur, tetap 6 itu ya. Tapi nak aku foto itu, tawangannya hadis hitam itu jadi bener no. Kadang ya tetap anak katanya sama likur. Malah tidak, jadi tak foto 6 semari malah nentang mencari nabi hitam ya hitam. Padahal kalau logika kita jalan kan, kalau 30 kan 300, berarti nambahin 6 pas 300 bisa. Lah sama likur, apa kok mabum hitung bino. Sajane cara akal yang ngono tapi nambahin itu ya keberatan waduh dadi wis 6 ae, pikir nopo. Terus agama niku kadang kena dinalar kadang itu. Tapi nak wong sing kurtingan dipilih ora usah dinalar. Milan 6 awon, milan apa? Milan. Dia nanti, saya tahu tak lakoni bisa-bisa, ayo rata balik ini. Sini kalau terang, masalah orang-orang masalah kalau terang. Kalau cerita riwayat ini, Sayyidah Aisyah itu pernah debat sama Rasulullah, pernah bantah. Nanti kanjeng Nabi, manaku tiba, uang kok nganti di kitab pengeran, mesti disiksa. Jadi kalau sampean kok diintimidasi malaikat, diaudit, itu mesti bakal apa? Kata Sayyidah Aisyah, alaika qala wa ta'ala faso fayuhasabu hisaban. Tapi kata Tuhan, kadang orang itu hanya dihisab sebentar saja. Dewi kanjeng Nabi, zaka al-irdu, al-ardu. Oh, nah itu mau formalitas ya. Tapi walakin manu kisah hisab kutiba. Itu apa artinya? Orang kok sampai di audit pengiran tenanan, itu berarti mesti bakal apa? Disiksa. Kutiba mesti bakal. Dan ini rumah orang. Terus lalu kekuatan iman itu di mana? Ini pertanyaannya para sahabat. Dan ini muka-muka hadis ini tenanan. Hadis ini sudah saya cek ada di Musnadu Ahmad. Termasuk ada di beberapa kitab orang sekarang. Ada saya Muhammad dan Abdul Ma'ruf juga. Saya cek lagi ada juga di kitab-kitab Sunan, kitab-kitab. Jadi begini, kita sampai ngerti karismane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi suatu saat ini cerita Rasulullah. Ada orang itu tidak meninggalkan kebaikan apapun. Jadi rata melakukan apa berat. Nah, ini modal itu iman, tahu melakukan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur. Tapi rada dan nakal salam diri. Setelah dia ditanya sama Tuhan, apa pernah kamu berbuat baik? Tidak ya Allah. Coba ingat-ingat. Dia jadi rata. Enggak pernah. Apa nama malaikat yang tukang tulis? Apa orang ini pernah berbuat? Tidak. Wabah muni napa? Terus kata Tuhan, ini riwayat hadis. Ora usah buat tafsir ya, hadis. Nafsiri malah di. Ya ora usah simpulno, ora usah napa. Terus kata Tuhan, iya. Kamu punya amal baik yang saya simpan di berangkas, di toko napa? Berangkas, kotak box nih. Disimpan di gone box, tersegel. Ya kamu punya amal baik, saya simpan di kotak di box, tersegel kata Tuhan. Setelah box itu dibuka, ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus di kafatul mizan. Ini ada nopo? Kafatul mizan nopo. Jadi timbangan mesti kalih. Nopo ini pusing setunggal ya. Bantu guys. Soalnya kalau mau gampang, mau kafatul mizan itu kalih. Sing sitok segala keburukannya ditimbang atau brek entek. Karena yang bagian kanan ini tidak ada amalnya nopo sama. Tapi ketika la ilaha illallah itu diletakkan di sini langsung jumpa. Segala kesalahannya itu kalah, masih berat. La ilaha illallah. Yaitu kata Rasulullah menirukan wahyu dari Tuhan. Itlayat kulu ma'awah se'un. Karena tidak mungkin iman sama Allah itu akan dibandingkan dengan sesuatu apapun. Jadi artinya kesalahan apapun dibanding kalimat tauhid pasti menang kalimat nomor tauhid. Nah di sini ini kemudian ahli sunnah berpendapat orang mukmin yang dosa apapun tidak menjadi kafir. Pokoknya mangkola la itu tetap gabalat. Cuma masalah ini nerakane pirang miliar tahun kan urusan tapi tetap nopo ahli. Lah akhir-akhir ini kalau ini poso ini kalau cerita nikmat ya buat niat sombong. Kalau ini poso itu macam tirakat. Terus saya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 karena saya kebetulan ikut poso yang 29. Mergo melok sing gampang niku sing sangat. Wah, sama likur tolong kula apa mesti melok sama likur. Saya nak sama likur mbek 8 likur nggih milih sama likur. Mbok sing 8 likur saraf napa? Karena enggak mungkin tanggal kok pinten.
Dados ngeten. Tenggene hadis Bukhari, ini di ilmu mawon iki, sampean ora kalau bono ati. Akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada miskol habbati khordalin min imanin. Tak titik wiji sawillah, mbokne neraka atusan tahun lah, tetap sampean keluar dari apa? Nah. Terus bahkan Nabi ngendikan nisfu wajni miskoli darotin, bahkan separuhnya, bahkan apa? Aku lalu bingung tenan. Seenake maksudnya masih penen neraka puluhan tahun seenake sing mlebu napa? Aku lalu sholat. Maksudnya pengiran biji. Nah, kebetulan saya itu teringat ayat anjala minas sama imaan fasalat audiatum debodaya fakta malasai mujabatar. Jadi tauhid itu kayak air. Ini. Tauhid itu kayak apa? Air itu satu benda yang sifatnya nggak pernah berubah. Juga nggak pernah hilang. Itu air. Jadi kalau bani mutlak yang jenengan kena wudhu itu jenis bani mutlak. Kelihatannya ya bersih, maka sah dipakai wudhu. Tapi air yang di comberan, yang di Thailand, yang di pokoknya di comberan, di Thailand, di selokan, yang campur ayam, nopo uyok, campur taek, campur batang adu, batang kambing, macam-macam. Itu sifat air itu tidak bisa rubah. Makanya ketika terserap oleh bumi, entah sekian puluh tahun apa, tetap dia akan tetap sebagai nopo dan tetap mensucikan setelah diserap bumi. Saya bayangkan, tauhid itu kayak air itu. Memang kalau air kotor nggak bisa dipakai wudhu. Tapi sifat air yang mensucikan itu udah hilang. Sehingga kapan-kapan kalau diserap bumi, disterilkan, ya jadi air. Niki kalau cerita-cerita ilham. Badan niku kalau delok teng lemari kula. Lemari kula niku isine kitab, tapi sing berarti lho boten kitab. Kula gak ada lemari saking kayu jati. Terus kula delok. Saat itu kula paham. Ya Allah, air itu tidak bisa hilang. Jadi orang fisika siapapun sepakat bahwa setiap kayu itu ada yang mengandung air, pasti mengandung air. Bahkan kalau orang-orang turis itu kalau beli kayu kuno atau ora kuno didelok tingkat kadar apa? Saya bayangkan hadis yang saya baca tadi itu kayak air yang sudah di kayu jati. Mbok cara kasat mata itu sudah ada air, tapi orang fisika siapapun tahu bahwa di kayu jati sudah terpotong, sudah puluhan tahun jadi kursi itu masih ngandung nopo. Sehingga ketika malaikat menyatakan ini tidak ada baiknya, tapi cara Allah ada baiknya. Jadi kulo kok iman. Maka tauhid itu mirip air, sifatnya nggak pernah berubah dan nggak pernah bahkan pakar-pakar itu sepakat kayu itu bisa dibakar karena mengandung air. Paham ya? Jadi sama rasa khawatir, goblok-goblok sampean iku cek nopo iman. Di PD mawon ada orang-orang mun tenang mawon. Kalau di kok nerokok tenang yang rokok. Saya ini tidak habitat Anda. Suatu saat saya tetap keluar. Tenang mawon. Nanti sampean datang mentang-mentang mesti nopo. Tapi malaikat bagian adab ya tenang. Tetap untuk jatah minimal 100 tahun. Jadi sama untungnya. Jadi malaikat yang tugas adab ya dapat pekerjaan. Gini minta 100 tahun. Malaikat rahmat dia tenang mawon karena itu tadi sifat air itu tidak bisa nopo hilang. Bahkan ketika kayu itu bisa terbakar itu karena ada apa? Air, ada unsur apa? Terus pulang sekarang tambah yakin bahwa istilah-istilah Rasulullah itu mirip istilah Quran. Ngendikane Nabi, saya ini diutus sama kalian sama dengan air. Ternyata Allah mentamsilkan, mencontohkan agama ini juga kayak apa? Air. Lane bini wow. Sak wiji sawi atau separuh wiji sawi itu namanya iman tetap ada gunanya. Bahkan kayu jati yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi lemari itu bisa dibakar atau apa karena ngandung unsur apa. Nah kira-kira iman yang malaikat sudah tidak tahu itu mirip nopo kadar air yang ada di kayu nopo. Itu malaikat itu apa? Tapi Allah besok. Makanya Allah menunjukkan. Iki lho kowe jadi dua. Rupanya gimana? Ternyata iman ini yang dinilai Tuhan, makanya dia tetap berhak masuk apa? Tuhan. Ini yang mau pengiran di gengsinan, tenang mawon. Di bulan itu, kadang mau kasih safari dulu. Nanti pulau syukur di pengiran gengsinan. Pengiran wisinan. Jadi pengiran saya ini malu. Jadi gara-gara yang singkat itu ini kan hadis sobat yang Bukhari Muslim. Setelah Rasulullah membuat syafaat, memberi syafaat. Jadi mungkin butuh-butuh kok sampai-sampai itu minta syafaat dari Nabi, kalau salah ini suatu. Sing raine salah elek biasanya musuh-musuh disapaan suatu berpuluhan tahun yang merokok atusan gitu.
Terus kata malaikat, kata Tuhan gini, Muhammad, wis entek datang. Mun Gusti tak delok pun boten enten. Malaikat sing nyafaati goleki. Digoleki sing cek rupa manusa. Walhasil entek. Terus kata Tuhan, saya hafal hadisnya. Syafa'atin nabiyyun wa syafa'atil malaika walam yabqa ila rabbil alamin. Malaikat terus nyafaati nabi sampai mal kale aku durung. Itu dari pengiran kare aku durung. Wa ana arhamur rahimin. Nah nabi manusa iso nyafaati malaikat apa meneh aku arhamur rahimin. Pak aku dah kopdotan minarin terus Allah ngambil satu kopdo, satu genggaman rokok. Sing malaikat nek nabi wis ora ora tangen parahe wis dadi geni. Wis dengan ngono kek dadi ku. Dadi malaikat kon nyafati wis ora ora mergo dadi napa? Ini cuma pengiran izin gara-gara nabi wis nyafati malaikat. Akhirnya terus pengiran Pak aku dah kopdotan minarin terus dibuat teng nahrul hayat, jile maul hayat sudah dibuang. Dari malaikat, wah nanti gue ya tidak tahu gitu. Padahal terus gara-gara iman, tepatnya itu dulu. Wah, itu tadi saya cerita. Bahkan kayu jati pun bisa dibakar itu bersyarat harus masih ada kadar. Lah kalau iman itu kayak air, berarti kamu dibakar di neraka pun iman kamu tidak remut. Nah, teman kudu bangga, iman bangga, karena gue tamu, nak neng neraka, paham ya? Karena jadi ojo keliru. Iman gue tanggung di swarga ora iso, iman gue tanggung teng neraka. Mergo gara-gara gue iman ane neraka iso mlebu. Jadi iman gue tanggung nunggu di neraka. Mergo gue alatan sok ben gue berak di swarga iku nak iman. Terus cerita kedua ini yang ada di Anatul Talibin bahwa Tuhan itu berzina. Dan saya mengatakan sini tidak omong kosong. Memang resmi dawuh Nabi la ahada ahyaru minallah. Tidak ada zat paling gengsi kayak Tuhan. Jadi udah gini cerita ya Anatul Talibin Sarai Fatul Mu'in yang arang saya Abi Bakar Sata itu beliau punya riwayat wali abdal di dunia itu hanya 7 beberapa. Ada sindaran di Patang Pulau, ini kakean, Pulau 6. Patang Pulau wali utuh, wali abdal sekitar 6. Lah itu orang yang haji ini kan musim haji itu zaman Nabi dawuh orang haji itu minimal itu 6.000 sampai 600.000. Jadi itu kalau kurang ditambahi malaikat, kata Nabi, kalau kurang ditambahi nama. Terus dari sekian 600.000 itu yang diterima itu 6.000, terus walhasil karek 6. Nah ini mirip serang. Pokoknya sampai 600.000, jadi 3.000 terus karek 6. Karek 600 itu karek nopo. Dapat karek 6 ini yang diterima wali abdal itu mergo sing kajine ikhlas. Ya sampai duit sing halal, pokoknya sing bener kabeh. Pokoknya walhasil bener kabeh. Nah, wali abdal kan wali tenang, makanya wali tenang itu gak egois. Dia mimpi bahwa dari sekian tadi 600.000 yang haji itu yang diterima hanya 6. Nangis ini kan. Barang nangis kalau kanjane, ini dia di tompo mau 6 sakit. Ini sholat hajat. Ya Allah, kalau betul yang 6 itu diantaranya saya. Haji saya yang engkau terima tak hadiahkan sama semua orang mukmin yang hajinya tidak di. Karena saya ini kasihan, mereka kan sudah habis banyak, sudah repot kok jenengan apa? Lalu dia jawab pikirannya. Atas ki ala man khalaqa sahiya wa ana asqalasiya. Nanya uang. Kowe kok ape nglomani zat sing gawe lomo. Kowe duwe lomo ngono iku mergo tak gawe. Jadi sedurunge kowe ngibahno hajimu iku wong-wong sing haji keliru-keliru lah wis tak ompo. Jadi ini pengiran aku kok warai lomo, aku sing gawe napa? Lah zaman haji keliru-keliru iki mantep napa ditompo. Tapi kudu mantep kok aja krana mergo bener, mergo pengiran tak. Kowe nak nompo ditompo krana ngrasa bener sombong. Napa? Jenenge napa? Sombong. Iku ora ditompo tenan. Kok ora ditompo tenan. Jadi ditambah anda itu perkaranya awon akal loma-loma ini tidak sing nopo. Paham itu seorang pesan ngeri tapi orang ngeri banget biasa mawon. Sebut yaumatarol mujrim, nopo yaumatarol mukminin al mukminati nopo yas'aluhum baina aydihim wa bi'aiman. Jadi kalau cerita dua riwayat. Riwayat ketiga nih. Biar sampean tahu kalau saya memaknai Quran tidak pakai akal, tapi yang saya andalkan riwayat dari Rasulullah. Karena Rasulullah yang paling tahu tentang detail-detail apa aneh. Terus ini yang ketiga, yang mudah sampean lakukan, karena ini tidak mudah.
Rasulullah ditanya sama sahabat, lalu ketika orang jutaan miliaran di orang masak, engkau mengenali umat kamu gimana ya Rasulullah? Jawab Nabi, apa kalian kalau punya unta banyak, di antara unta yang sangat-sangat banyak, apa kamu gak niteni? Kata sahabat, iya, karena di unta saya sudah saya tandai. Yaitu misalnya kepalanya diberi tanda apa, masuk untuk Arab murah, kupingnya sudah diguntingi. Mereka nak kumpul untuk liya, kertani apa dititeh? Kata Rasulullah, umatku sebenarnya tak titeni lewat min asari wudu. Inna ummati yus'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min asari wudu. Faman istata'a ayuti laburatahu falyaf'al. Jadi umatku sebenarnya itu menuju swarga ning ora-ora masar tak titeni lewat asari wudu, lewat bekas-bekasnya apa? Maka orang yang lebih sempurna wudunya itu akan tambah banyak dinanya. Makanya ulama mengatakan misalnya wudu formalnya kan sampai sikut. Ya. Itu kesunatannya sampai aduk. General kelip-kelip Pak Bro-Balen malah ya. Wudu yang perdu kan sampai aduk, sampai sini. Tapi kesunatannya sampai sini. Misalnya basuh kepala itu cara Imam Syafi'i, satu rambut pun sah, asal tidak keluar dari batas kepala. Jadi buat ngeten ini apa? Tapi itu sebenarnya akibatnya kelip-kelip sulit kenali Nabi, Pak. Ya, karena Nabi itu nanti nilai ini min asaril wudu. Bukan itu tenang, bukan guyon. Makanya Nabi kalau wudu ini saya praktekkan ini dari guru saya sampai Rasulullah. Kalau nikah wudu, aku dulu orang tahu ngelakoni, tapi ini kan ilmu tetap tak kandakno. Kalau nanti ngelakoni pisan pindu, tapi yang jelas gini. Jadi ini apa ini jempol kita ramai. Jempol dapat somate wudu ini. Terus wa ibamahu ala ibamai. Semayut biru hadada. Gini putar lagi. Jadi jempol ketemu jempol di somate wudu ini. Terus penunjuk ketemu apa? Penunjuk terus gini, dibelakangkan, ilakofahu sampai sitok, terus dikembalikan lagi ke depan. Itu saya dari guru saya sampai Rasulullah itu. Dengan demikian berarti semua kepala Nah itu bersinar kan ketorokan, bukan kelip, bukan apa? Kata Nabi, aku sebenarnya nak boleh umatku ning orang-orang mahsyar tak diteni tingkat sinar ning min asaril, hurran mukhajjalina min asaril. Pamanis tato ayuti laguro tahu falyafal. Jika orang itu ingin sempurna wudunya maka lakukan karena nanti identifikasinya lebih gampang. Identifikasinya lebih nopo. Lho boten ngoten iki penting sing tak terang. Mergo orang-orang mahsyar itu sekitar nanti kula itu. Orang miliaran mulai Nabi Adam nganti kiamat. Itu hanya sekitar 3 jam, bukan miliaran. Jadi malaikat yo ngawur karena nanti malaikat ngawur kegarus napa? Lho kula nate tenan, kula nate cek teng hadis, kula nate ngipi barang ini selain teng hadis kula nate ngipi tenan. Terus ternyata tenan modelnya. Ngomong sing ra ini mesum, sing tukang kafir, tukang maksiat macam-macam. Yu'raful mujrimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati baladan. Jadi teng ora masalah sing biasa maksiat otomatis ra ini peteng. Bon, ra ini peteng lagi nyampe kiri. Bon, niku jenenge yu'raful mujrimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati baladan. Jadi nak wis ra ini peteng, awake peteng berarti kafir. Itu sampai pengiran harus ditutup kok, sampai malaikat harus ditutup. Suai. Payu kau itu binawati ini ku napa? Bon-bonan. Wal akdam gelamaan. Berarti antarane bathuk kalian sikil sudah ada sito. Mulane cara kiai kuno digludung nang rokok kok ditutup kok. Menapa? Ditepuk. Itu disebut wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Itu sudah ditekuk. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan Faya ilal asqan fahum makun. Jadi janggut ditewekok terus jengkol ditabrak nang gon-gonan. Walhasil ditewekok lalu wong kono nadarane diglundungno ning neraka mergo bentuke mau tak tebal mau di ampun. Terus orang soleh. Orang soleh itu malaikat identifikasinya lewat nur tadi, simarum fi wujuhim min atharis sujud. Atau di ayat lain disebutkan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Wajahnya bersinar. Ini otomatis data yamin terus di kanan. Ini ruang tenang. Terus langsung otomatis di kanan. Setelah kejadian itu, faduriba bainahum bisuril lahuba. Terus dikai pintu pembatas. Jadi kalau selain maca Quran dengan guru-guru kula, nggih kula nate nyisi, langsung dikai garis pembatas. Surat pager. Kayak pager pemisah. Karena malaikat hanya punya waktu 3 jam tadi. Barang mau dipager thread, itu otomatis batinuhu fihi rahmah. Orang yang dalam pagar itu masih di surga. Wa zahiruhu min qibalihil azab. Orang yang di luar pagar otomatis
neraka. Lah pager iki sing disebut araf. Batas. Lah sing ngamali pas-pasan kok rugen ning araf wae itu mancang. Sing dilebokno neraka ya ora pantes, engko tau ngaji, paham ya. Dilebokno swarga, kredite ora cukup. Lah iku terus kemantang nang ndi? Tengah. Lha boten iki tenan, dadi gambarannya itu faduri babainahum bisurillahu batinu fi rahmah wa dhahiruhu min kibalihim. Jadi sing ning jero pager otomatis warga, sing ning jero pager otomatis. Lah terus ngomong sing amale pasokan do temantang ning arah oke, paham ya? Tapas ning arah lu buka bunga ngundang kanca-kancane. Lho kok dhisik kancaku ngaji ning dunyo kok ora nyapati aku. Terus ono diskusi. Ono apa? Diskusi. Lah iku orang sing istawat hasanatuhu wa sayiatuhu. Orang yang apike eleke iku padha. Niku temantang nang pundi? Temantang nang pundi? Lah ini mon apik. Mun sae lah mun prospek. Mun aku tempat kene. Mun bagus mun lumayan dari musofa mun apa? Mun paham gitu terus. Mulane nak wudu di disano disempurna. Mulane ulama dawuh niki rumono cara peke ini wonten kaidah malah yudroku kullu la yudroku napa kullu. Kalau tidak bisa semua bukan berarti sama sekali. Sebab itu menurut kita peke kalau tangan sampai terputus sampai sini itu kan berarti mahalun fardhi hilang. Yang wajib dibasuh kan sampai sikut. Kalau sikut Anda itu hilang, berarti kewajiban basuh tangan kan hilang. Karena yang wajib hilang. Itu semua ulama bilang. Tetap anduk yang di sini, kesunatan juga. Engkau nak hilang kabeh melarang sinari jadi gudul-gudul lah. Pokoknya orang sinari. Begitu juga orang yang sudah gundul. Misalnya kamu gundul. Bergundul terus haji. Niku waya tahallul tani, pokoke waya tahallul. Niku tetep disunatno ngliwatno peso ning gundule. Senajan to wis ora ana orang. Karena agama itu ritual. Ke malaikat nyatete ngene tok. Sing nyukur sirahe sing ngliwatno peso tulis. Jadi malaikat gak mau tahu cek ana rambutnya cek orang pokoknya anggere sing ngliwatno peso ditulis. Lah nek sing ora ya ora ditulis. Malaikat itu kan seperti tugasnya ngono aja. Pak, saya apa proses? Lah iku kabeh iku gampangane ben duwe sinar. Mergo malaikat teng ora masa panitia kiamat iku roe ukurane sinar, anggere bludhu neraka. Nah, ana kelap-kelip. Lah cuma sing kelap-kelip kan nabi ora kecekel-kecekel golek ini lho kesuwen. Lah iku terus temantang. Padahal nabi dawuh, aku niteni umatku lewat wajahe mencorong, sirahe mencorong, sikire mencorong bin asaril wudu. Karena sering nopo Mulane kula mboten nate wudu sempurna. Kula yen mulai ngaji ngantos sak niki jarang kata gitu. Cuma akibatnya elek karena sering wudu kula mboten nate wudu sempurna. Nggih, awur-awuran mawon penting salah ya rada salah. Tapi luwih salah sampean gak ada wudu, dadi luwih parah sampean. Bangkune wudu arang-arang gak sempurna. Kami terus masalah orang masalah. Terus tak terus ini wonten ayat ya manas bukul launasim di imam. Ada orang yang dipanggil atas nama kelompok. Lalu sing nyapa jenengan gini. Misalnya ya umat Muhammad berarti ketuanya kan Nabi Muhammad. Siapa? Nanti wonten cerita, kalau nanti cerita tengah sini, Mbak Khalil Bangkalan terkenal. Jadi orang paling populer di dunia Kiai Khalil Bangkalan, gurunya Mbak Mas. Setelah itu, kalau aja intinya cerita itu kan karena beliau Kiai besar dan dikatakan keramat. Gerono mati konalkin Mbak Khalil. Barang sing mati bareng-bareng misalnya ono masalah mati bolak-balik kan misalnya tolong desa satu mati. Misalnya jemben misalnya nak kalau terjadi urip misalnya barukin mati Mustafa mati ya bareng-bareng wis bingung. Ada keluarga. Yang kenalkin ngene. Wes kan yo pokoke anggere takoki pangeran muni ngenteni Mbak Khalil. Kenalkin Mustafa ya. Wes aku kesusu anggere takoki pangeran muni ngenteni apa? Mbak Khalil. Wae anggere lain. Jadi mergo kesusu ape pindah napa? Tidak apa? Nalkin. Apa marah buka mana dia kan? Malah suatu saat itu tidak kori beda. Bahkan dengan siapa? Ya bodoh, aku nak tahu malaikat. Saya saja mengenai ketua Rasul Nabi Muhammad. Dan tidak kejauh itu. Padahal malaikat ngadepin Nabi Muhammad paling rawan, paling nopo. Orang masalah yang bukan seru-seru amat itu. Pulau malam mau datang hadis diskusi. Senang sekali gitu tadi.
Ketika tiang-tiang kafir ditanya Tuhan, apa kalau kamu punya harta dunia seisinya kamu buat nebus diri kamu dari neraka? Iya ya Rabbi. Qad araftu ahwana min dzalik. Sebetulnya untuk masuk surga itu ringan sekali, yaitu Allah itu bisa kan. Kamu tidak melakukan syirik, tapi karena kamu melakukan syirik tetap kamu masuk. Jadi sehingga malah Rasulullah di iman jenengan itu. Buat sekarang ada film menghujat Rasulullah kayak apa itu enggak penting. Tetap alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza. Pokoknya iman kamu itu perkuat. Tidak apa-apa orang sesat di sekeliling kamu, asal kamu sudah mengkuatkan iman. Misalnya gini, ini kalau tak hadis gini mas, saya itu kalau mimpi ketemu orang-orang soleh, itu pasti nahu hadis. Orang pasti lihat masih nahu hadis. Mbak nak sampean pas apa ya, malah tahu mimpi. Logikanya jelas. Saya itu kalau baca hadis, ini rumah tenang. Saya kalau baca hadis, misalnya Nabi itu tahajud sampai sikile itu apa? Nabi itu sholat qobliyah, sholat qadiyah. Terus Nabi itu ya sholat witir. Kalau enggak ada hujan ya sholat istisqa. Ya pokoknya semuanya serba sholat. Dan sholat itu dimulai Allahu Akbar. Ya sudah. Terus saya mikir, orang mungkin Muhammad juga Nabi juga mungkin. Kegiatan kok sholat itu ibadah. Itu mesti nabawiyah, mesti uluhiyah, mesti ada unsur apa? Kalau beliau seorang pemimpin negara, pasti ngotak-ngatik negara, di mana negara ini kaya raya. Kalau beliau adalah pemimpin yang oportunis, memanfaatkan dirinya sendiri, pasti mengelola negara ini gimana supaya menguntungkan. Ajaran sholat itu ajaran nopo. Itu kan ajaran yang nggak menguntungkan secara dunia. Nggak mungkin. Kalau orang nggak bertransaksi dengan Tuhan, kemudian ajarannya sholat itu nggak mungkin. Pasti orang yang urusannya dengan apa? Makanya saya kalau nafsiri as-sholat imaduddin, sholat itu tiang agama, itu sholat itu khasnya Nabi. Makanya sekarang yang salah kaprah, ini yang saya ada sependapat. Orang muji itu Nabi, karena ketangkasan memimpin negara. Itu saya ada sependapat. Karena kalau bisa demikian, meskipun ya saya sepakat Nabi itu tangkap juga secara memimpinnya. Kalau sampai muji Nabi karena tangkap memimpin negara, mungkin orang Amerika juga meyakini bahwa presiden-presiden mereka lebih tangkap. Kalau sampai muji Nabi karena pintar mengelola ekonomi, nanti orang-orang yang non-Islam juga lebih yakin bahwa pakar-pakar mereka lebih pintar mengelola ekonomi. Tapi kalau Nabi pintar mengelola sholat dan pintar mentariatkan sholat, bahkan ajaran hak beliau juga sholat, tidak mungkin orang duniawi, dua rumus, dua konsep nomor sholat. Coba untungnya apa dalam sholat secara duniawi? Muji Tuhan, membaca tasbih kepada nomor Tuhan, tawakal sama nomor. Lah yang seperti ini itu disebut dalailun nubuwah. Ya khasnya Nabi ya di sholat itu. Makanya Nabi nak muji sholat, as-sholatu iman. Sholat itu tiang. Karena keekatan Nabi itu dalam nomor. Makanya jumben ini tenggine hadis diceritakan. Jumben mungkin akhir takut sampean. Bagaimana komentar Anda tentang Muhammad? Itu kalau orang mukmin akan bilang, dua Nabi Yunus, ja'ana bibayinan. Dia itu pasti seorang nabi. Begitu jelas alamat-alamat kenabian. Nah sampai di situ ngoten berarti mukmin hakon. Wa amal munafik kata Nabi, kalau orang munafik awil murtad atau orang yang mamang ditanya, gimana komentar Anda tentang Muhammad? Nah, orang banyak di dia nabi ya, saya ikutan bilang dia. Nah, gue jawab pengono, nanti hati-hati jawab pengono. Jadi paling enggak, ini saya dari ada 1-2 item dari Rasulullah yang menjadikan sampean benar-benar yakin bahwa Muhammad adalah Rasul. Ini makanya ini butuh ulama, logika ini butuh ulama. Nah, cara pula paling mudah adalah logika sholat. Sholat itu satu ritual yang khas nubuwah, khas apa? Misalnya sampean muji Nabi karena dermawan zakat, sedekah. Lonte utang-utangan duit ya lo, gajingan, gino. Di lomo. Orang yang tidak Islam pun sosial antar teman juga nopo. Lomo. Iya betul. Sistem zakat disaingi pajak. Tapi tak mungkin wong dolim seneng tahajud. Gak mungkin wong fasik seneng ibadah. Mana Nabi begitu bangga kalian. Mereka sholat itu khas nubuwah, khas nopo. Amalannya terus ini balik sama orang-orang masa. Sebab dulu sama orang-orang masa ternyata pengiran gak kok catatan pertama. Malaikat diceluk, tukang gue catatan, sini. Nopo Tuhan? Cek sholatnya kan. Cek nopo? Sholatnya.
Jika sholatnya dicek kok benar, maka yang lainnya dikesampingkan. Nah, ini mereka sholat itu khas nubuah. Paham ya? Sholat itu khas apa? Yang kesamaan dicek sholatnya kok benar, liane dipermudah. Tapi nak sampean dicek sholatnya kurang benar, ini parah. Ya cuma arah benar ini kiai hidup itu. Nah kiai kan terus pulau, itu masalahnya dicek sholatnya benar di sholat terus. Dibanding dengan tahu. Nah dari itu pulau sholat gak tuh maknina, pulau sholat pikirannya tuh di pulau buat nafsiri ngotot upah buatan buat keruwetan. Maksudnya sholat dia atau bolong, kita ya sholat terus. Kita ya maksud ngulon, dulu ya batang rokaat umpun. Orang dia di nafsiri maksudnya sholatnya khusyuk. Maksudnya sholatnya apa? Kalau sholat anak khusyuk gak ditompon. Itu kan beriman. Kalau kurang apa? Tidak sampai gitu. Kami ada seorang masan di zaman Bang Amir. Tapi jangan lupa yakin bahwa ketika tauhid Anda itu benar, ini tauhid Anda ini tidak akan musnah oleh apapun. Kasus air. Air itu bukan kayu jati tinggal jadi mebel berpuluh-puluh tahun. Itu sifat air masih. Dan dia tetap masih. Dan dia tetap nopo. Karena iman salah contoh miskola darroh atau nisfu miskoli darroh. Nah contoh diobong tengah rokok puluhan tahun, itu tetap nopo. Masih. Sebab ini Allah dia alasan mengeluarkan orang ini dari apa neraka. Nah dari Nabi la yakhludu finnar man fi qalbihi miskalu habbati khardalin min iman. Bos iki opo imane ora bakal abadi ning napa? Kowe eling-eling sampean rapati mesti nang kowe mantep mlebu napa? Wis wae percaya wong dhewe kanjeng. Soale neraka suwi-suwi Allah. Tapi ora usah, iso ora usah lah opo repot-repot napa? Mun kula terusaken terus wala dimura buka ada niku makna tengene hati sing kula waos Allah gak akan mendolimi hamba ini termasuk niku tiyang sing gak ada iman tetap iman disimpan berpengeran tempok dan itu ada. Jadi kula terusaken ya masalah iman ini penting. Mulane wonten donga sing warane kanjeng Nabi cuma tawaran nonton mriki niku kasuwen eling-eling wae sampean basa Jawa ya ora apa-apa. Wae intine donga ning Allahumma inni astauduka imani. Ya Allah, saya tahu engkau itu zat terbaik tak dititipi. Sebab niku kula titip kalimat ini tenjenengan dan engkau kembalikan saat saya butuh. Mane Allahumma inni astauduka imani. Kula titip iman kula. Dan iman ini saat titipkan jenengan sehingga terjaga. Nah iman ini dijogo kula kadang-kadang ngopros, tapi jenengan mawon dijogo dan kembalikan saat saya butuh. Itu orang yang berdoa demikian, nanti pas dia lali, misalnya pas mati pula lali, misalnya kapan dulu, bujuk kalau kembang, bujuk tiba macam-macam, dalam keadaan tidak sadar, itu tetap ditulis wong sing nopo, iman. Jadi karena ulama itu ya berdebat, misalnya gini, mangkana akhiru kalami la ilaha illa Allah, wong sing akhir omongane la ilaha illa Allah. Saiki wong turu terus kena gempa, kakak tempat muni nopo? Wah, repot aturane ngoten napa? Mulane sak iki pun sadar, mungkin nak mulai ondo ya. Gusti, kula titip iman jenengan Joko. Nak kula sing Joko kadang ilang, pun ngono wis ra iso basa Arab wis pokoke basa Jawa. Tapi dijiwai napa? Nah niku. Karena kalau sampean ngandalno nak ape mati model ae, yo nak pas sadar. Sale kowe pabrik cucu tabrakan tangi turu kok seneng akhirat, mantep kok. Wah, mau lu Banyuwangi kok napa? Tok akhirat. Motor, bening di tangi turu, kamu tuh tangi turu, kok akhirat kan repot. Jadi misalnya syaratnya menuju swarga, sing ape mati mau jual orang-orang sini kan tidak sempat mau jual apa? Mulai pakai jarum titik nol, kenapa jual lewat? Jual ada malah kajian catatan, jadi penting tuh hati. Tuh apa? Tuh hati. Jadi kucing disebut fa'alam annahu la ilaha illallah. Memang kita melafazkan ilmu itu dengan ilmu, dengan logika, dengan hujah. Memang kita tahu. Nalar dari kalimat tauhid. Ini jenis faklam. Memang sampai ilmu, sampai nopo. Bukan jumlahnya, tapi faklam. Memang kita tahu. Logika nopo, la ilaha illallah.